Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa. Shalom saudara dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, harta kekayaan ada dalam rumahnya, angkatan orang benar itu akan diberkati. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Kebajikannya turun-temurun. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Saudara, kita akan belajar satu kebenaran yang baru yang bertema Lot dan kedua anaknya perempuan. Ini renungan yang sangat singkat pada kali ini, tapi padat, syarat dengan makna. Dalam Kejadian 19 ayat 30-38, ini hanya 8 ayat. Pergilah Lot dari Zoar. Ingat, dia sudah berangkat bersama dengan istri dan anak-anaknya, 2 anaknya, tetapi istrinya menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam, dan dia tinggal di Zoar. Tapi tidak berapa lama ia tinggal di Zoar. Ia kemudian berangkat meninggalkan Zoar dan mengambil tempat di daerah pegunungan dan tinggal di sebuah gua. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi." Apakah benar pernyataannya ini tidak ada laki-laki? Atau ini hanya asumsi dia karena dia tinggal di dalam gua? Lalu dia membuat rencana. Marilah kita beri ayah kita minum anggur. Lalu kita akan tidur dengan dia untuk menyambung keturunan dari ayah kita. Saudara perhatikan. Ketika kita akan membuat suatu keputusan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Atau benarkah itu sesuai dengan fakta yang ada? Atau itu hanya asumsi kita? Karena ketika kita tidak memperhatikan fakta-fakta ini, hanya kita berpikir tentang diri kita, maka hasilnya malapetaka. Dan pada malam itu, sang anak memberikan ayahnya minum anggur sampai mabok. Lalu masuklah yang lebih tua, lalu tidur dengan ayahnya tanpa ayah itu mengetahui karena dia sedang mabok. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya. Rencana ini dia sampaikan juga. Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Kembali informasi ini ditelan mentah-mentah oleh sang adik. Dan singkat cerita, ayahnya diberi minum dan malam itu adik juga tidur dengan ayah. Ayah juga tidak tahu apa yang dikerjakannya. Lalu mengandunglah kedua anak itu dan melahirkan bayi laki-laki. Yang tua melahirkan bayi laki-laki dan menamainya Moab. Itu adalah bapa dari orang Moab. Dan sang adik melahirkan bayi laki-laki diberikan nama Ben-Ami.
itulah melahirkan bangsa Amon, Bani Amon. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang pertama, Lot mewakili ayah yang tidak tegas. Hasilnya istrinya binasa. Tidak menerima pengajaran yang tegas. Kembali para suami, berkaca dari kisah-kisah Alkitab ini, tegaslah di dalam kehidupanmu sebagai pemimpin. Dekatlah dengan Tuhan sehingga engkau dapat pengarahan dari Tuhan. Ketidaktegasan Lot juga menghasilkan kedua anaknya yang melakukan perbuatan yang tidak terhormat dengan dirinya. Jika ia ayah yang tegas, saya percaya anaknya tidak berani melakukan perbuatan itu. Pengajaran tidak ada. Yang kedua, anak Lot tidak menghormati ayahnya dan menghasilkan keturunan Bani Moab dan Bani Amon. Nanti kita akan lihat dalam kisah-kisah Alkitab selanjutnya bagaimana sepak terjang bangsa ini. Yang ketiga, anak-anak wajib menghormati orang tua dan orang tua wajib mendidik anak-anak dengan tegas sesuai ajaran Tuhan. Jika tidak, maka malapetaka menghadang rumah tangga kita. Sehingga pelajaran ini kiranya walaupun singkat memberikan kepada kita suatu awasan. Ada tanggung jawab kita yang besar di dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai penolong dalam rumah tangga, ada jiwa-jiwa yang harus kita gembalakan. Kita lihat pertumbuhan mereka. Apakah mereka benar-benar bertumbuh dalam iman? Kita harus menghadap Tuhan, menegakkan mesbah keluarga kita. Karena dari situ datang pertolongan. Jangan lupa ucapkan doa berkat imamat setiap kali saudara habis berdoa bersama keluarga. Ayat hafalan kita, baik bagi anak, baik bagi orang tua. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Anak-anak diharapkan dari kecil yang mengenal Bapa yang benar, Allah kita yang luar biasa. Amin. Sampai jumpa di renungan yang berikut.